Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di suatu negeri yang sangat teratur dan damai, hiduplah seorang raja yang sangat terkenal, bukan karena kekuatan pasukannya, bukan pula karena kemegahan istananya, tetapi karena satu hal yang membuat semua rakyatnya bangga sekaligus bingung. Ia tak pernah marah, tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah memukul meja, bahkan ketika mendengar laporan buruk, wajahnya tetap datar seperti danau di musim gugur. Rakyat memujinya, betapa mulianya sang raja, kata mereka. Marah itu tanda kelemahan, dan raja kita tak mengenal kelemahan. Bahkan saat seekor kambing makan bunga di taman istana, beliau hanya tersenyum. Namun, kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas. Dan seperti biasa, ia tidak percaya begitu saja pada pujian yang terlalu berkilau. Kalau seorang manusia tak pernah marah, kata Abu Nawas, barangkali dia bukan manusia, atau dia sedang menyembunyikan sesuatu. Dengan rasa ingin tahu yang menyala-nyala, Abu Nawas pergi ke istana. Raja menerimanya dengan senyuman tipis. "Wahai Abu Nawas," katanya, "aku dengar kau senang menguji orang. Maka aku beri kau tantangan. Buatlah aku marah. Kalau berhasil, kau akan mendapat peti emas. Tapi jika gagal, kau akan menyapu seluruh halaman istana selama sebulan." Abu Nawas mengangguk, dengan senang hati, "Yang mulia." Hari pertama, Abu Nawas datang ke istana mengenakan pakaian compang camping, duduk di singgasana cadangan tanpa izin, lalu berkata lantang. Singgasana ini cukup empuk, tapi agak terlalu sombong untuk seseorang yang tak pernah marah. Raja hanya menatap dan menjawab, "Singgasana hanyalah kayu, yang duduk di atasnya yang menentukan nilainya." Abu Nawas tersenyum. "Bagus, ujian pertama gagal." Hari kedua, Abu Nawas menyewa pengamen untuk berdiri tepat di luar jendela kamar raja dan menyanyikan lagu yang sangat jelek. Sumbang, liriknya mengolok-olok rambut raja, bajunya, hingga suaranya yang katanya lembut tapi sebenarnya seperti kambing yang malas mengembik. Raja hanya menutup jendela sambil berkata, "Kadang suara buruk membuat kita menghargai keheningan." Abu Nawas mengangguk lagi. Ujian kedua gagal. Hari ketiga, Abu Nawas menyuruh anak-anak kecil bermain bola di taman istana. Mereka menendang pot bunga, mengacak rumput, bahkan ada yang menabrak prajurit jaga. Raja berjalan keluar, melihat kekacauan itu, lalu duduk di bangku taman dan mulai menceritakan cerita rakyat kepada anak-anak itu. Anak-anak tertawa. Abu Nawas mengelus dagu. Raja ini terlalu kuat menahan diri. Hari keempat, Abu Nawas menyelinap masuk ruang makan raja, menyantap makanan kerajaan lebih dulu, dan mengganti semua minuman anggur dengan air keruh dari sumur tua. Saat raja mencicipi, ia hanya menghela napas. "Barangkali ini teguran agar aku lebih menghargai air bersih." Abu Nawas makin frustrasi. Hari kelima hingga ketujuh, ia mencoba berbagai cara. Menyebar rumor bahwa raja menangis di kamar setiap malam. Mengubah lukisan resmi raja menjadi kartun berkumis besar. Membuat sandiwara rakyat yang menertawakan kebijakan kerajaan. Raja hanya menanggapi semuanya dengan satu kalimat yang sama. "Jika semua itu membuat rakyat tertawa, maka biarlah. Negeri yang bisa tertawa adalah negeri yang belum mati." Hari ke-10, Abu Nawas duduk lemas di taman istana. "Mustahil," katanya, ia benar-benar tak bisa marah. Tapi saat itu, seorang pelayan tua duduk di sampingnya. "Kau tahu kenapa raja tak pernah marah, Abu Nawas? Karena dahulu, saat muda, ia sangat mudah marah. Ia memecat orang tanpa alasan. Ia berteriak pada ibunya, dan suatu hari, amarahnya membuat seseorang kehilangan nyawa." Abu Nawas menoleh cepat, dan sejak itu, ia tak mau marah lagi. Pelayan itu mengangguk. Ia tidak menghilangkan amarahnya, ia hanya menguburnya dalam-dalam. Terlalu dalam. Hari ke-11, Abu Nawas menghadap raja untuk terakhir kalinya. Ia berdiri tenang, menatap lurus, dan berkata, "Yang mulia, aku gagal membuatmu marah. Tapi izinkan aku berkata ini, menahan marah memang bijaksana, tapi berpura-pura tak pernah marah, bisa jadi topeng yang memenjarakan hati." Raja menatapnya lama, lalu perlahan, matanya memerah. "Tapi bukan karena marah. Aku tidak bangga tidak pernah marah, Abu Nawas," bisiknya. "Aku hanya takut, jika aku marah lagi, aku tak bisa mengendalikan diriku." Abu Nawas mengangguk. "Maka marahlah, Yang Mulia. Tapi marahlah dengan sadar.
Marahlah dengan tujuan, karena amarah bukan musuh. Ia hanya lentera yang menyala saat jalan mulai salah. Raja tersenyum. Untuk pertama kalinya, bukan senyum formal, bukan senyum dingin, tapi senyum yang lega. Kau tak perlu menyapu halaman istana, Abu Nawas. Tapi tinggallah di sini, ajarilah kami semua, cara jadi manusia seutuhnya. Sejak saat itu, negeri itu tak lagi dipimpin oleh seseorang yang tak pernah marah. Tapi oleh seorang yang tahu kapan harus marah, dan untuk apa. Bukan untuk melukai, tapi untuk memperbaiki. Bukan untuk menguasai, tapi untuk mengingatkan. Dan rakyat pun hidup, bukan dalam ketenangan palsu, melainkan dalam keberanian untuk jujur, walau itu kadang panas. Cerita selanjutnya. Di suatu negeri yang makmur dan ramai, Abu Nawas singgah di sebuah kota kecil yang terkenal karena pasarnya yang aneh. Pasar itu besar, penuh pedagang, penuh pembeli, penuh barang dagangan. Tapi ada satu keunikan yang membuat Abu Nawas hampir tak percaya. Tidak ada satupun uang beredar di sana. Tidak dinar, tidak dirham, tidak koin perak, bahkan tidak kancing baju yang dipakai sebagai tukar-menukar. Tidak ada, sama sekali tidak. Abu Nawas berjalan masuk ke pasar dengan sekantong dinar di tangannya, siap membeli segelas susu hangat. Tapi saat ia menyodorkan uang, si penjual berkata, "Maaf, Tuan, kami tak menerima uang di sini." "Lalu bagaimana aku membeli?" tanya Abu Nawas. "Cukup tukar dengan sesuatu yang berguna. Atau, beri aku cerita yang bisa membuat hatiku hangat." Abu Nawas terkekeh. Pasar macam apa ini? Hari itu, ia melihat seorang anak menukar sekeranjang tomat dengan lagu. Seorang ibu menukar sehelai kain dengan pelukan. Seorang petani mendapatkan sekeranjang roti hanya dengan membacakan puisi yang ia tulis semalam. Tak ada caci maki soal harga. Tak ada tawar-menawar. Yang ada hanyalah timbal balik rasa dan jasa. Abu Nawas mulai penasaran dan mencari tahu. Ia mendekati tetua pasar, seorang nenek tua yang duduk di bangku bambu, menjahit sandal dengan tenang. Abu Nawas bertanya, "Nek, mengapa pasar ini menolak uang? Bukankah uang memudahkan segalanya?" Nenek itu menjawab lembut, "Uang memang memudahkan, tapi ia bisa menyembunyikan rasa. Orang bisa memberi tanpa hati. Orang bisa menerima tanpa syukur. Kami ingin mengingatkan bahwa nilai bukan di koinnya, tapi di niatnya." Tertantang, Abu Nawas memutuskan untuk mencoba hidup di pasar itu selama 7 hari. Hari pertama, ia tukar cerita lucu dengan sepiring nasi. Hari kedua, ia bantu membersihkan lapak, dan diberi jaket wol. Hari ketiga, ia memainkan seruling bambu, dan ditukar dengan sepanci sup hangat. Tapi hari keempat, ia mulai merasa canggung. "Bagaimana kalau aku kehabisan cerita? Kehabisan tenaga, kehabisan semangat?" Seorang pedagang muda menjawab, "Kalau kau kehabisan hal untuk diberi, maka izinkan dirimu menerima." Dan hari itu, Abu Nawas diberi sekeranjang buah, tanpa imbal balik apapun. Malamnya, ia merenung. Di tempat lain, uang membuat orang merasa berhak. Tapi di sini, orang merasa cukup. Bahkan merasa dekat. Pasar ini mengajarkannya sesuatu yang tak pernah ia pelajari di kota-kota besar. Memberi bukan hanya soal barang, tapi soal keberanian untuk hadir sepenuhnya. Hari ketujuh, Abu Nawas pamit. Orang-orang berkumpul untuk mengantar. Mereka tak memberi emas, tak memberi hadiah. Tapi mereka memberinya sebuah karung kosong. Abu Nawas bingung. Apa maksudnya ini? Seorang anak menjawab, "Itu tempat untuk mengisi semua rasa syukur yang kau kumpulkan selama di sini." Abu Nawas tertawa. Ternyata karung kosong ini, paling berat untuk kubawa. Dan sejak hari itu, ia berkelana kembali, membawa karung kosong yang makin hari, makin berat. Tapi bukan oleh benda, melainkan oleh kenangan akan sebuah pasar, yang tak pernah menghitung nilai dengan angka, melainkan dengan makna. Cerita selanjutnya. Di sebuah negeri subur yang makmur, Abu Nawas tengah dalam perjalanan panjang ketika ia menemukan sebuah kota kecil dengan pasar yang ramai luar biasa. Hiruk-pikuknya seperti pasar pada umumnya, para pedagang berseru-seru, para pembeli sibuk memilih, barang-barang berlimpah dari rempah sampai kain sutra. Tapi ada sesuatu yang membuat Abu Nawas heran bukan main. Tak ada satupun uang digunakan di sana. Bukan dinar, bukan dirham, bahkan kancing pun tak dijadikan alat tukar. Abu Nawas, yang membawa sekantong dinar emas,
segera mencoba membeli segelas susu hangat untuk menghilangkan penat. Tapi si penjual hanya tersenyum dan berkata, "Di sini, Tuan, kami tidak menerima uang." Abu Nawas memicingkan mata. "Lalu pakai apa? Sesuatu yang bermakna, atau kisah yang bisa menghangatkan hati?" Abu Nawas terkekeh geli. Pasar ini lebih aneh daripada mimpi. Sepanjang hari, ia mengamati pasar itu. Seorang anak menukar senandung lagu dengan buah mangga. Seorang wanita tua menyerahkan pelukan untuk mendapatkan selembar kain. Seorang lelaki membacakan puisi untuk mendapatkan sekeranjang roti. Tak ada harga dipatok, tak ada adu mulut soal angka. Yang ada hanyalah pertukaran rasa dan ketulusan. Penasaran, Abu Nawas mencari jawaban dari seorang nenek tua yang menjahit sandal di sudut pasar. Ia duduk di sampingnya dan bertanya, "Nenek, kenapa tak ada uang di sini? Bukankah uang membuat hidup lebih praktis?" Nenek itu tersenyum tipis sambil terus menjahit. "Uang memang cepat, tapi sering membuat kita lupa. Orang bisa memberi tanpa peduli. Orang bisa menerima tanpa menghargai. Di sini, kami ingin agar setiap pertukaran punya hati." Tertantang, Abu Nawas memutuskan tinggal 7 hari di pasar itu. Hari pertama, ia menukar cerita dengan sepiring nasi. Hari kedua, ia membantu bersih-bersih dan diberi selimut hangat. Hari ketiga, ia meniup seruling bambu dan mendapatkan sepanci sup. Namun pada hari keempat, ia mulai gelisah. "Bagaimana jika aku tak punya apa-apa lagi untuk ditukar?" tanyanya. Seorang pemuda tersenyum dan menjawab, "Kalau kau sudah tak punya apa-apa untuk diberi, maka izinkan dirimu menerima." Hari itu, Abu Nawas diberi sekeranjang buah, tanpa diminta membalas apapun. Malamnya, ia termenung di bawah bintang-bintang. Di tempat lain, uang membuat orang merasa lebih. Tapi di sini, semua orang merasa cukup, bahkan merasa saling. Ia belajar satu hal penting. Memberi bukan soal banyaknya harta, tapi tentang hadir sepenuh jiwa. Hari ketujuh, Abu Nawas berpamitan. Tak ada upacara, tak ada hadiah mewah. Hanya satu pemberian, sebuah karung kosong. Ia mengangkat alis. "Apa ini?" Seorang anak menjawab polos. "Itu tempat untuk menyimpan rasa syukurmu selama di sini." Abu Nawas tertawa panjang. "Karung kosong ini, justru yang paling berat kubawa." Dan sejak saat itu, ia kembali mengembara. Karung kosong itu perlahan terisi. Bukan oleh emas, bukan oleh harta, tapi oleh kenangan akan sebuah pasar yang tak bisa dibeli, karena semua yang paling berharga di sana hanya bisa diberi, bukan dibayar. Cerita selanjutnya. Di tengah perjalanannya menembus lembah dan hutan, Abu Nawas sampai di sebuah desa terpencil yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Desa itu tampak biasa dari kejauhan, sawah hijau, asap dari dapur-dapur, anak-anak bermain di sungai. Tapi begitu ia masuk ke pusat desa, ke pasar kecil yang hidup, ia segera menyadari ada sesuatu yang ganjil. Tidak ada timbangan di seluruh pasar itu. Tidak timbangan besi, tidak takaran kayu, bahkan tidak gelas ukur sederhana. Abu Nawas mengerutkan dahi. Ia mendekati seorang penjual beras dan berkata, "Berapa harga segantang beras?" Penjual itu tersenyum. "Tidak ada harga, cukup kau beri aku apa yang menurutmu sebanding." Abu Nawas tertawa bingung. "Kalau begitu, bagaimana kau tahu ini adil? Kami tidak berdagang dengan angka, tapi dengan rasa. Timbangan kami ada di hati masing-masing." Sepanjang hari itu, Abu Nawas menyaksikan hal-hal yang membuatnya tercengang. Seorang lelaki menukar sebakul telur dengan janji menjaga ladang selama seminggu. Seorang pemuda memberi sehelai syal buatan tangan untuk seikat kayu bakar. Seorang nenek mendapatkan madu sebagai balasan dari cerita masa kecil yang membuat seorang anak tertawa. Tak ada saling curiga, tak ada pengukuran detail, yang ada hanyalah kepercayaan dan kejujuran. Penasaran, Abu Nawas mendekati kepala desa, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan mata jernih. Ia bertanya, "Tuan, mengapa desa ini tak memakai timbangan? Bukankah itu membuat semuanya lebih jelas?" Kepala desa tersenyum tenang. "Timbangan membuat barang jadi pasti, tapi hati manusia tidak selalu pasti. Maka kami memilih menakar dengan rasa, sebab rasa tidak pernah bohong bila dijaga dengan baik." Abu Nawas memutuskan tinggal selama seminggu. Hari pertama, ia menghibur anak-anak dengan sulap, dan diberi makan malam lesat. Hari kedua, ia membantu menanam bibit, dan dibalas dengan sepasang sandal baru. Hari ketiga, ia menyanyi di purnama,
dan mendapat jubah hangat dari sekelompok ibu. Namun di hari keempat, ia merasa malu. Aku datang dengan tangan kosong, tak ada yang bisa kuberikan hari ini. Seorang gadis muda mendekatinya dan berkata, "Kalau hari ini kau tak bisa memberi, maka izinkan kami yang menakar kebaikanmu dari hari-hari sebelumnya." Malam itu, Abu Nawas termenung di tepi sungai. Di tempat lain, ukuran jadi alasan untuk serakah. Tapi di sini, ketiadaan ukuran justru mengajarkan ketulusan. Ia belajar bahwa tidak semua yang penting harus bisa dihitung, kadang, yang paling berarti justru tak kasat mata. Hari terakhir, ia pamit. Warga desa berkumpul dan memberinya sebuah wadah tanah liat kosong, bundar dan sederhana. "Ini untukmu," kata kepala desa, "tempat menyimpan segala hal yang tak bisa ditimbang, seperti cinta, kepercayaan, dan syukur." Abu Nawas menerima dengan mata berkaca-kaca. "Aku datang tanpa apa-apa, tapi pulang membawa yang tak bisa diukur." Dan sejak itu, ia pun kembali menjelajah, membawa wadah kosong itu. Yang semakin hari, semakin penuh. Bukan oleh barang, tapi oleh pelajaran dari sebuah desa, yang memilih menimbang bukan dengan alat, tapi dengan kejujuran dan hati yang tulus. Cerita selanjutnya. Dalam suatu perjalanan jauh menuju kota pelabuhan, Abu Nawas tiba di sebuah lembah yang dijaga oleh sebuah jembatan kayu. Di balik jembatan itulah terletak jalan tercepat menuju pelabuhan tempat para pedagang berkumpul, tempat kapal-kapal dari negeri asing datang dan pergi. Namun ada satu masalah, tidak semua orang bisa menyeberangi jembatan itu. Jembatan itu dijaga oleh seorang pria tua berjubah hitam, yang berdiri tegak setiap hari di ujung pangkal jembatan. Orang-orang menyebutnya penjaga kebenaran. Abu Nawas penasaran dan bertanya, "Apakah jembatan ini disihir?" Penjaga itu menjawab pelan, "Tidak, jembatan ini hanya mengizinkan orang yang jujur untuk melangkah. Jika kau berbohong, ia akan patah di bawah kakimu." Abu Nawas tertawa kecil, menganggap itu hanya legenda. Tapi ketika ia melihat seorang pemuda gagah mencoba menyeberang sambil berkata, "Aku hanya ingin membeli roti di seberang." Dan, krak, jembatan itu patah tepat di bawah langkah pertama si pemuda. Ia tercebur ke sungai yang dingin. "Dia bilang hanya ingin beli roti," bisik seseorang. "Padahal dia mau menemui kekasihnya yang sembunyi di sana." Abu Nawas mengamati. Seorang nenek berkata, "Aku ingin menyeberang karena ingin memaafkan seseorang yang dulu menyakitiku." Jembatan tetap kokoh. Ia menyeberang perlahan. Orang-orang bersorak. Tiba gilirannya, Abu Nawas berdiri di depan jembatan. Ia hendak bicara, tapi ragu. Ia memikirkan banyak alasan. "Aku hanya ingin lewat. Aku hanya ingin tahu apa yang ada di seberang. Aku hanya pengelana biasa." Tapi semua itu terasa seperti tameng, bukan kejujuran sejati. Akhirnya, ia menarik napas dan berkata, "Aku tidak yakin kenapa aku ingin menyeberang. Mungkin karena penasaran, mungkin karena ingin tahu apakah aku cukup jujur. Tapi yang pasti, aku juga ingin tahu siapa aku sebenarnya." Ia melangkah. Jembatan bergoyang sedikit, tapi tak patah. Langkah demi langkah, Abu Nawas melintasi kayu demi kayu, sampai akhirnya ia tiba di seberang. Penjaga jembatan tersenyum untuk pertama kalinya. Kejujuran bukan soal tahu jawaban yang benar, tapi berani mengakui apa adanya. Di seberang, Abu Nawas melihat hal-hal yang biasa saja, pasar, pelabuhan, kapal. Tapi semua itu terasa berbeda. Di tempat lain, kita belajar menyembunyikan. Tapi di sini, kita diingatkan untuk mengungkapkan. Sebelum pergi, penjaga kebenaran memberinya sepotong kayu kecil dari jembatan. Ini bukan jimat, tapi pengingat, bahwa setiap langkah yang jujur, akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan sejak hari itu, Abu Nawas pun kembali berkelana. Bukan hanya mencari jalan baru, tapi juga belajar untuk berjalan dengan jujur. Meski kadang tak ada yang melihat. Cerita selanjutnya. Di sebuah lembah sejuk yang tersembunyi di balik pegunungan, Abu Nawas tiba di sebuah desa yang tenang. Di tengah desa itu berdiri bangunan megah berbentuk lingkaran, penuh jendela, dindingnya terbuat dari batu putih yang indah. "Bangunan apa ini?" tanya Abu Nawas pada seorang anak kecil. Anak itu menjawab riang, "Itu perpustakaan, Tuan." Abu Nawas, yang mencintai bacaan, bergegas masuk. Tapi begitu melangkah ke dalam, ia tertegun. Tak ada satupun buku di sana.
Rak-raknya kosong. Tidak ada kertas, tidak ada tulisan, tidak ada jilidan. Yang ada hanyalah bangku-bangku melingkar, dan beberapa orang duduk saling menatap, dalam diam. Ia menghampiri seorang penjaga ruangan. "Maaf, Tuan, mengapa perpustakaan ini tidak punya buku?" Penjaga itu tersenyum lembut, "Karena kami membaca dari manusia, bukan dari halaman." Hari itu, Abu Nawas mengamati. Seorang pemuda menceritakan masa kecilnya, dan semua orang mendengarkan. Seorang ibu berbagi tentang kehilangan, dan semua orang meneteskan air mata. Seorang anak menyampaikan mimpinya, dan semua orang memberinya semangat. Tak ada katalog, tak ada indeks. Tapi setiap kisah di sana hidup, bernapas, bukan sekadar informasi, tapi pengalaman. Abu Nawas penasaran, lalu menemui seorang wanita tua yang duduk di tengah lingkaran, tampak dihormati oleh semua. Ia bertanya, "Mengapa kalian menyebut ini perpustakaan, padahal tak ada buku yang bisa dibaca?" Sang wanita menjawab, "Karena kami percaya, setiap manusia adalah buku yang terus ditulis. Setiap kisah adalah ilmu, setiap luka adalah catatan, dan setiap pertemuan adalah pembelajaran." Tertantang, Abu Nawas tinggal selama beberapa hari. Hari pertama, ia mendengarkan cerita tentang persahabatan yang hancur karena kesalahpahaman. Hari kedua, ia mendengar kisah tentang seorang kakek yang memaafkan pencuri ayamnya. Hari ketiga, ia menceritakan pengalamannya sendiri, tentang kesombongan yang pernah membuatnya jatuh. Dan malam itu, seorang lelaki berkata padanya, "Terima kasih, ceritamu hari ini, menyembuhkan aku." Abu Nawas terdiam, ia tak pernah menyangka kisahnya bisa jadi obat bagi orang lain. Hari terakhir, saat ia hendak pergi, orang-orang menghadiahkan sebuah gulungan kosong dari kain putih. "Apa ini?" tanya Abu Nawas. Seorang anak menjawab, "Itu untuk mencatat kisahmu berikutnya. Tapi bukan dengan tinta, melainkan dengan perbuatan." Abu Nawas memeluk kain itu. "Aku datang untuk membaca buku, ternyata aku malah belajar menjadi buku itu sendiri." Dan sejak itu, ia pun kembali berkelana, bukan hanya sebagai pengelana, tapi sebagai perpustakaan berjalan, yang membawa kisah-kisah manusia, ke tempat-tempat yang belum pernah membaca. Cerita selanjutnya. Dalam perjalanannya melewati gurun yang luas, Abu Nawas singgah di sebuah oasis yang tak tercantum dalam peta manapun. Di tengah-tengah oasis itu, ada bangunan kecil berbentuk menara. Bukan masjid, bukan rumah, dan bukan tempat peristirahatan biasa. Di dalamnya hanya ada satu benda, sebuah jam pasir raksasa. Tapi yang paling aneh, pasir di dalamnya tak pernah habis. Setiap butir terus turun, tak pernah menipis. Abu Nawas mengamati berjam-jam. Ia bahkan mencatat, tapi tak ada perubahan. Pasir terus mengalir, tanpa akhir. Ia bertanya pada penjaga oasis, seorang lelaki tua berjubah putih. "Tuan, mengapa jam pasir ini tak habis-habis?" Penjaga itu tersenyum, "Karena ini bukan jam waktu. Ini adalah jam perhatian." Abu Nawas mengerutkan dahi. Jam, perhatian. Setiap butirnya turun hanya saat seseorang sungguh-sungguh hadir. Jika seseorang duduk di sini dengan hati dan pikirannya yang penuh, pasir akan terus mengalir. Tapi jika ia hadir secara fisik saja, tanpa jiwa, jam ini akan berhenti. Tertarik, Abu Nawas mencoba sendiri. Ia duduk di hadapan jam pasir, mencoba berpikir. Tapi pasir terhenti. Ia merenung, masih diam. Baru ketika ia menutup mata, mengosongkan pikirannya dari kekhawatiran perjalanan, dari rencana-rencana besok, dari masa lalu. Dan hanya merasakan detik ini. Butiran pasir kembali mengalir. Hari itu, ia menyaksikan seorang ibu duduk di depan jam pasir sambil mengenang anaknya yang jauh, dan pasir itu mengalir deras. Seorang pemuda duduk sambil memikirkan utangnya, pasir pun berhenti. Seorang anak kecil duduk sambil menyenandungkan lagu untuk dirinya sendiri, dan pasir mengalir lembut, pelan, dan konstan. Abu Nawas bertanya lagi pada penjaga oasis, "Apa gunanya jam seperti ini, jika ia tak menunjukkan waktu?" Penjaga itu menjawab, "Karena kita terlalu sering hidup di waktu, tapi lupa hadir di saat." Jam ini mengingatkan bahwa momen berharga tidak ditentukan oleh panjangnya, tapi oleh seberapa utuh kita menjalaninya. Abu Nawas tinggal beberapa hari di oasis itu. Ia belajar duduk tanpa terburu-buru, belajar mendengar suara angin, belajar berbincang tanpa harus berpikir balasan, belajar hadir sepenuhnya. Dan saat ia hendak pergi,
penjaga memberinya sebuah botol kecil berisi beberapa butir pasir dari jam itu. Lebih besar dari, ini bukan kenang-kenangan. Ini cermin. Jika suatu hari pasirnya tak mau turun, berarti kau telah kehilangan momenmu. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya lagi, tapi kini ia berjalan lebih lambat. Ia berhenti lebih sering. Ia menatap lebih dalam saat orang bicara. Karena ia tahu, setiap saat yang dijalani dengan penuh adalah keabadian kecil yang tak bisa dikembalikan. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas menapaki sebuah jalan setapak yang membelah hutan pinus. Kabut masih menggantung pelan ketika ia tiba di sebuah desa kecil yang tak tercantum dalam peta manapun. Ia lelah, haus, dan sedikit lapar. Tapi ada sesuatu yang langsung menarik perhatiannya. Tak satu pun orang di desa itu bertanya siapa namanya. Mereka menyambutnya dengan hangat, memberinya air segar, roti hangat, bahkan tempat beristirahat. Tapi tidak ada yang berkata, "Siapa namamu? Dari mana asalmu? Apa pekerjaanmu?" Abu Nawas, yang terbiasa dengan rasa ingin tahu orang-orang di kota, merasa heran. Hari pertama, ia menginap di rumah seorang tukang kayu. Laki-laki itu hanya berkata, "Anggap saja ini rumahmu. Tak perlu kau jelaskan apapun." Hari kedua, ia membantu seorang ibu tua menyiram tanaman di kebunnya. Sang ibu hanya berkata, "Terima kasih telah hadir, aku merasa ditemani." Hari ketiga, ia duduk di warung teh kecil, bersama pemuda dan anak-anak. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita, bermain tebakan. Tak satu pun bertanya siapa dirinya. Akhirnya, Abu Nawas tak tahan. "Mengapa kalian tak pernah bertanya siapa aku? Bukankah kalian ingin tahu?" Seorang lelaki tua yang sedang menganyam tikar tersenyum. "Kami tidak menilai dari nama. Kami belajar mengenal dari tindakan. Nama bisa menipu, jabatan bisa memukau. Tapi bagaimana kau duduk, berjalan, mendengar, dan memberi, itu yang kami percaya." Hari-hari berikutnya, Abu Nawas mulai melepaskan kebiasaannya memperkenalkan diri. Ia menjadi lebih tenang, lebih diam. Ia mulai menyadari, ia tidak sedang dicurigai, tidak sedang dihakimi, dan tidak perlu tampil hebat. Ia hanya perlu menjadi hadir. Namun, sesuatu dalam hatinya mulai bergolak. "Kalau aku tinggal di sini terlalu lama, apakah aku masih tahu siapa aku?" Ia mulai merasa gamang. Identitas yang biasanya ia bawa, nama besar Abu Nawas yang dikenal cerdas, licik, dan jenaka, perlahan seperti memudar di tempat ini. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kecil, tapi anehnya, juga ringan. Pada malam kelima, saat duduk di depan api unggun bersama beberapa warga, Abu Nawas bertanya, "Apakah tak penting mengetahui siapa seseorang sebenarnya?" Seorang anak menjawab polos, "Tapi bukankah kita sudah tahu siapa kau? Kau adalah dia yang membetulkan atap rumah kakekku. Dia yang mengajari kami lagu lucu. Dia yang membantu mengantar air dari sungai." Abu Nawas tak bisa berkata-kata. Mereka mengenalnya, bukan dari nama, bukan dari kisah masa lalu, tapi dari apa yang ia lakukan di sini dan kini. Pada hari ketujuh, saat Abu Nawas hendak pergi, warga desa berkumpul. Tak ada pesta besar, tak ada hadiah mewah, tapi mereka memberikan satu benda. Sebuah cermin kecil yang dibungkus dalam kain biru. Abu Nawas membuka bungkusan itu dan bertanya, "Apa maksudnya?" Seorang gadis muda menjawab, "Saat dunia di luar mulai menuntutmu menjadi ini dan itu, lihatlah ke cermin ini. Dan ingat bahwa yang terpantul di sana bukanlah siapa yang penting, tapi bagaimana kau hadir bagi yang lain." Abu Nawas berjalan meninggalkan desa itu tanpa disebut namanya satu kali pun. Tapi anehnya, ia tak pernah merasa sejelas ini tentang siapa dirinya. Ia bukan sekadar nama yang dikenal. Ia bukan hanya tokoh cerita dan legenda. Ia adalah seseorang yang memilih untuk hadir penuh di tempat ia dibutuhkan. Dan sejak itu, Abu Nawas membawa cermin kecil itu kemanapun ia pergi. Bukan untuk melihat wajahnya, tapi untuk mengingat bahwa jati diri sejati tidak pernah terletak pada gelar, nama, atau masa lalu, melainkan pada kehadiran kita hari ini. Cerita selanjutnya. Di suatu sore yang teduh, Abu Nawas mendengar kabar tentang sebuah gunung aneh di pinggiran negeri seberang. Gunung itu menjulang tinggi, megah, dan indah, namun tidak sembarang orang bisa mendakinya. Orang-orang menyebutnya Gunung Bening.
Siapapun yang naik dengan hati penuh amarah, kata seorang penduduk desa, akan selalu kembali ke kaki gunung, meski telah mendaki setengah jalan. Abu Nawas tertarik. Apakah itu kiasan, atau memang gunung itu punya sihir? Tanyanya. Orang-orang tak memberi jawaban pasti. Mereka hanya menyarankan, cobalah sendiri, kalau kau siap. Abu Nawas membawa bekal, tongkat, dan semangat membara. Ia berpikir, tak ada gunung yang tak bisa kutaklukkan. Namun baru 1 jam mendaki, ia teringat pada seorang pedagang yang pernah menipunya. Hatinya jadi panas. Ia menggerutu, marah, memukul batu di sepanjang jalan. Tiba-tiba, ia merasa jalannya memendek. Langkahnya terasa berat. Kabut turun, dan tahu-tahu, ia kembali di kaki gunung. Ia menatap sekeliling, bingung. Bagaimana bisa? Bukankah tadi aku sudah sejauh ini? Tapi ia hanya menemukan kembali titik mula. Abu Nawas mencoba lagi. Kali ini ia menahan marah. Tapi jauh dalam dadanya, ia menyimpan dendam kecil pada seorang teman lama. Ia berpikir, nanti kalau aku bertemu dia, akan kubalas semua kata-katanya. Ia mendaki cukup tinggi, hampir melewati pos keempat. Namun kabut turun lagi, tanah jadi licin, langkahnya tersesat, dan ia kembali lagi ke bawah. Warga desa hanya mengangguk. Gunung itu tahu isi hatimu. Tak bisa kau tipu. Kali ini, Abu Nawas bermeditasi sebelum naik. Ia menarik napas dalam, memaksakan senyum, dan berkata, aku sudah tenang, aku damai, aku baik. Namun sepanjang jalan, ia kesal pada seekor kambing yang menghalangi jalan. Ia jengkel karena air minumnya tumpah. Ia tertawa kecut karena sendalnya putus. Meski bibirnya tenang, dadanya penuh riuh. Dan seperti sebelumnya, ia kembali ke kaki gunung, tanpa tahu bagaimana. Abu Nawas tak langsung naik. Ia duduk lama di bawah pohon, menulis satu persatu hal yang membuatnya marah. Penipu itu, teman yang mengkhianati, dirinya sendiri yang pernah gagal. Ia menulis, menangis, lalu membakar kertas itu. Aku tak ingin membawanya naik, bisiknya. Tak ada gunung di dunia ini yang wajib memikul kemarahanku. Ia mulai mendaki lagi, kali ini tanpa dendam, tanpa ego, tanpa kebutuhan untuk membuktikan apapun. Langkahnya ringan, jalannya terbuka, kabut tak turun, bahkan udara terasa lebih bersih. Akhirnya, Abu Nawas sampai di puncak. Di sana, ia tidak melihat emas. Tidak ada istana, tidak ada bendera kemenangan. Yang ada hanyalah danau bening, airnya diam, cermin sempurna. Ia menatap bayangannya sendiri di danau itu. Lalu mendengar suara lembut dari dalam hatinya. Puncak bukan tempat untuk menunjukkan siapa yang paling kuat, tapi tempat di mana amarah tak bisa hidup. Karena dari ketinggian, kau akan tahu bahwa banyak hal yang dulu membuatmu marah ternyata kecil sekali bila dilihat dari atas. Saat ia turun, warga menyambutnya. Apa kau menemukan rahasia gunung itu? Tanya mereka. Abu Nawas tersenyum. Aku tidak menaklukkan gunung itu. Aku hanya menaklukkan diriku sendiri. Dan sejak itu, setiap kali Abu Nawas merasa amarah tumbuh di dadanya, ia ingat kembali danau bening di puncak, dan memilih untuk diam sejenak, agar jalannya tetap terbuka. Kadang hidup seperti mendaki gunung yang tak bisa ditembus oleh amarah. Kau bisa punya tenaga, peta, bekal. Tapi jika hatimu penuh dendam, kau hanya akan berputar di bawah. Cerita selanjutnya. Di sebuah pasar yang ramai, Abu Nawas mendengar bisik-bisik tentang sebuah jembatan misterius yang menghubungkan lembah dengan negeri penuh cahaya. Katanya, hanya mereka yang hatinya lapang dan bebas dari beban bisa menyeberang jembatan itu. Abu Nawas penasaran. Ia berjalan jauh menuju lembah yang disebut-sebut sebagai tempat jembatan itu ada. Saat tiba di tepi jurang, ia menatap ke bawah. Tak tampak jembatan sama sekali, hanya jurang yang dalam dan sungai yang beriak. Namun Abu Nawas tak gentar. Aku harus membuktikan ini. Aku takkan mundur hanya karena jembatan itu tak terlihat, batinnya. Dengan hati penuh tekad dan sedikit keraguan, ia melangkah. Awalnya kaki terasa ringan, seolah ada pijakan tak kasat mata. Tapi saat ia melangkah semakin jauh, rasa takut dan keinginan untuk cepat sampai menguasai pikirannya. Kenapa aku harus menunggu? Kenapa aku harus percaya hal yang tak kulihat? Tanpa sadar, langkahnya mulai goyah. Ia tersandung dan terjatuh ke sungai deras. Basah dan kedinginan, ia berusaha naik kembali ke tepi.
Hari pertama itu berakhir dengan Abu Nawas pulang tanpa jawaban, hanya rasa penasaran yang makin besar. Hari kedua, Abu Nawas kembali. Ia mencoba menenangkan hati, berusaha melupakan keraguan dan rasa takut. Tapi bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku tak pernah bisa menyeberang? Pikirnya, ia mencoba melangkah lagi, kali ini dengan niat kuat dan hati yang lebih lapang. Namun saat melewati tengah jurang, bayangan kegelisahan lama, kekecewaan, penyesalan, dan kebencian kecil menggoda pikirannya. Perlahan langkahnya terhenti, lalu terhuyung. Ia jatuh lagi, dan air sungai menyambutnya dingin. Hari ketiga, Abu Nawas duduk lama di tepi jurang. Ia menyadari, selama ini ia membawa beban berat dalam hatinya, rasa iri, dendam, dan rasa takut gagal. Ia menarik napas panjang dan memejamkan mata. Dalam diam, ia mengikhlaskan semua itu, membiarkan mereka pergi. Dengan hati yang mulai ringan, ia berdiri lagi. Kali ini, ia melangkah tanpa memaksa, tanpa keraguan, dan tanpa kebutuhan untuk membuktikan sesuatu pada siapapun. Langkah demi langkah terasa lebih mudah, dan perlahan, di hadapannya terbentang sebuah jembatan yang bening dan kuat, tak lagi tersembunyi. Ketika sampai di seberang, Abu Nawas tersenyum. Jembatan itu tak pernah hilang. Yang hilang selama ini adalah keberanianku untuk melepaskan semua yang memberatkan hati. Dari cerita ini, Abu Nawas mengajarkan bahwa jembatan menuju kedamaian dan cahaya bukanlah jalan yang mudah dilihat atau dilalui. Tapi dengan hati yang lapang dan pikiran yang tenang, semua rintangan menjadi pijakan. Cerita selanjutnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, Abu Nawas mendengar bisik-bisik dari para petani tentang sebuah danau ajaib. Konon, danau itu bukan sekadar tempat minum atau memancing. Airnya bening seperti kaca, dan katanya bisa memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Para petani bilang, hanya orang yang benar-benar jujur pada dirinya sendiri yang bisa melihat bayangan sejati di permukaan danau itu. Bayangan yang bukan sekadar pantulan fisik, tapi jiwa yang tulus tanpa topeng. Abu Nawas, dengan rasa penasaran yang khas, memutuskan untuk pergi mencari danau itu. Ia berjalan jauh melewati rimba dan medan yang sulit, hingga akhirnya ia berdiri di tepi danau yang airnya tenang dan bening. Ia menatap ke permukaan air dengan harap ingin melihat bayangan dirinya yang gagah, kuat, dan penuh kebijaksanaan. Namun yang muncul di permukaan adalah sosok yang berbeda, bayangan kusut, lelah, dan penuh celah. Bayangan itu tampak sedih dan marah. Abu Nawas menutup mata sejenak, mencoba menepis bayangan itu. Ini bukan aku, gumamnya dengan kesal. Namun semakin ia mencoba mengabaikan, bayangan itu semakin nyata, seolah menantang dirinya untuk melihatnya dengan jujur. Ia berbalik dan meninggalkan danau itu dengan hati yang masih penuh keraguan. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke danau dengan sikap berbeda. Ia duduk diam di tepi, menatap permukaan air yang bening. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa aku benar-benar jujur pada hatiku? Apa yang selama ini aku sembunyikan? Lambat laun, ia mengenang semua kesalahan, ketakutan, dan kelemahan yang selama ini ia sembunyikan di balik senyum dan kelakar. Tangis pelan mulai mengalir, saat ia menerima semua itu sebagai bagian dari dirinya yang utuh. Dengan hati yang lebih lapang, ia merendam tangannya ke air dingin danau. Gelombang kecil menyentuh kulitnya, dan kini bayangan yang muncul di permukaan air berbeda. Bayangan itu menunjukkan sosok yang tenang, kuat, tapi juga lembut dan penuh pengertian. Abu Nawas tersenyum, menyadari bahwa bayangan ini bukan sekadar pantulan fisik, melainkan cermin dari jiwanya yang telah belajar menerima diri sendiri. Hari-hari berikutnya dihabiskannya merenung dan berdialog dengan bayangan itu. Ia memahami bahwa danau itu bukan hanya memantulkan siapa dirinya, tapi juga mengajarkan bahwa kekuatan sejati lahir dari keberanian menerima segala kekurangan dan kesalahan. Ketika hatinya siap, Abu Nawas meninggalkan danau dengan jiwa yang ringan dan damai, membawa pelajaran berharga dalam hidupnya. Sesampainya di desa, ia bercerita pada warga tentang danau ajaib itu. Bayangan yang paling sulit kita lihat adalah bayangan dari kekurangan diri sendiri, katanya. Namun ketika kita berani menatap dan menerimanya, kita akan menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai. Sejak itu, penduduk desa terinspirasi untuk mencari danau cermin jiwa mereka masing-masing, entah melalui perjalanan nyata atau perjalanan batin. Cerita selanjutnya.
Di suatu desa yang terletak di antara pegunungan, Abu Nawas mendengar tentang sebuah labirin kuno yang konon dapat menguji jiwa dan pikiran siapa saja yang berani masuk. Labirin itu disebut labirin waktu, karena katanya setiap langkah di dalamnya bisa membawa orang kembali ke masa lalu atau melesat ke masa depan, tapi hanya mereka yang bisa mengendalikan waktu batinnya yang bisa keluar dengan selamat. Abu Nawas tertarik bukan main. Ia pun memutuskan untuk mencoba labirin itu, bukan untuk mencari harta atau ketenaran, tapi untuk memahami dirinya dan waktu yang terus berjalan. Abu Nawas melangkah masuk ke gerbang labirin yang penuh dengan lorong bercabang-cabang dan dinding tinggi yang penuh ukiran misterius. Dalam pikirannya, ia membayangkan masa lalu yang penuh kenangan. Tiba-tiba, lorong yang ia lalui berubah dan ia menemukan dirinya di tengah sebuah pasar yang riuh, tapi bukan pasar sekarang, melainkan pasar waktu masa kecilnya. Ia melihat dirinya yang kecil sedang berlarian, tertawa lepas. Namun tak lama, bayangan-bayangan kenangan buruk muncul, kegagalan yang dulu membuatnya kecewa, kata-kata pedih yang pernah terlontar, dan kesalahan yang belum ia maafkan. Abu Nawas terjebak dalam pusaran kenangan itu, tak mampu bergerak maju. Ia merasa berat dan terperangkap. Keesokan harinya, ia mencoba lagi memasuki labirin. Kali ini lorong membawanya ke sebuah ruang yang tampak seperti kota futuristik penuh cahaya dan teknologi canggih. Ia melihat bayangan dirinya yang tua dan letih, tampak khawatir akan masa depan yang tak pasti dan penuh risiko. Rasa takut pada kegagalan, rasa cemas akan perubahan, dan kekhawatiran kehilangan kesempatan membuat langkahnya terhenti. Ia seperti terjebak dalam waktu yang belum datang, membayangkan hal-hal yang mungkin takkan pernah terjadi. Hari ketiga, Abu Nawas duduk di tengah labirin, lelah dan bingung. Ia menyadari selama ini ia terlalu terikat pada masa lalu dan terlalu takut pada masa depan sehingga ia lupa untuk hidup di waktu sekarang. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai melangkah tanpa beban masa lalu maupun kekhawatiran masa depan. Setiap langkahnya kini terasa ringan. Dinding-dinding labirin tampak mulai memudar, dan lorong gelap berubah menjadi jalan terang. Ia tersenyum, merasakan kedamaian yang datang dari saat ini. Akhirnya, Abu Nawas keluar dari labirin dengan wajah yang berseri. Ia berkata pada para penduduk desa, "Labirin waktu ini mengajarkanku bahwa kita tak bisa mengubah masa lalu, dan masa depan belum tentu seperti yang kita takutkan. Yang terpenting adalah menguasai saat ini dengan penuh kesadaran dan hati terbuka. Hidup bukan tentang terjebak dalam masa lalu atau takut pada masa depan, tapi tentang menguasai saat ini dengan bijak." Cerita selanjutnya. Di suatu negeri yang jauh, tersembunyi sebuah kota yang aneh dan sunyi. Kota itu dikenal sebagai kota tanpa suara. Tidak ada yang bisa mendengar suara tawa, tangis, atau bahkan bisikan angin di sana. Semua penduduknya hidup dalam keheningan yang mencekam. Abu Nawas mendengar kabar itu saat ia singgah di sebuah pasar kecil. Rasa ingin tahunya menyala. Kenapa kota itu hening sekali? Tanya Abu Nawas pada seorang pedagang. Pedagang itu menghela napas. Kota itu terkutuk, katanya. Semua yang berbicara di sana kehilangan suara mereka, dan yang mendengar kehilangan hati mereka. Abu Nawas tak percaya. Ia memutuskan untuk pergi dan melihat sendiri. Saat Abu Nawas melangkah masuk ke kota tanpa suara, ia merasakan udara yang dingin dan berat. Ia mencoba berbicara, tapi tak ada suara yang keluar. Ia mencoba tertawa, menangis, atau berseru, tapi tetap sunyi. Penduduk kota menatapnya dengan mata kosong. Mereka berjalan tanpa ekspresi, seperti boneka yang dikendalikan oleh kekosongan. Abu Nawas bertanya pada seorang tua yang duduk di bangku kayu. Apa yang terjadi pada kota ini? Orang tua itu menjawab pelan. Kami kehilangan suara karena kehilangan rasa. Kami takut, marah, dan dendam membuat kami membungkam diri. Abu Nawas berjalan menyusuri jalan-jalan kosong, mencoba mencari cara mengembalikan suara dan rasa kota itu. Ia bertemu seorang anak kecil yang memegang burung. Anak itu berusaha menyanyi, tapi tak ada suara. Abu Nawas duduk dan berkata dalam hati, mungkin bukan suara yang hilang, tapi keberanian untuk mengungkapkan. Ia mulai mengajak penduduk kota untuk berbicara tentang rasa takut dan luka mereka. Perlahan, beberapa orang membuka mulut, tapi suara mereka seperti angin yang hilang di antara gedung-gedung. Abu Nawas menyadari bahwa sunyinya kota bukan hanya fisik, tapi juga batin. Ia mengajak penduduk kota untuk duduk bersama, mengakui amarah, kesedihan, dan ketakutan mereka.
Ia bercerita tentang dirinya sendiri, tentang lelucon yang kadang menyembunyikan kesedihan, tentang kemarahan yang pernah ia pendam. Penduduk mulai menangis tanpa suara, tapi dengan air mata yang tulus. Dalam keheningan yang dalam, Abu Nawas mengajarkan penduduk untuk mendengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Ia berkata, suara sejati bukanlah yang keluar dari mulut, tapi yang terbit dari jiwa. Dengan waktu, penduduk kota mulai menemukan suara mereka kembali, suara tawa, suara tangis, dan suara kasih sayang. Kota yang dulu sunyi mulai hidup kembali. Abu Nawas meninggalkan kota tanpa suara dengan senyum hangat. Ia tahu, suara sejati bukan hanya soal bicara, tapi soal berani merasa dan mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Kadang, kita kehilangan suara bukan karena bibir terkunci, tapi karena hati yang tertutup. Beranilah membuka hati, maka suara sejati akan terdengar. Cerita selanjutnya. Di suatu negeri jauh, tersembunyi sebuah kota yang tak pernah terlihat jelas oleh mata biasa. Kota itu disebut Kota Bayangan. Orang-orang bilang, kota ini hanya bisa ditemukan oleh mereka yang tengah mencari jawaban atas kegelisahan hatinya. Abu Nawas, yang terkenal penasaran dan selalu haus akan pelajaran hidup, mendengar kisah tentang Kota Bayangan dari seorang pengelana tua yang singgah di desanya. Kota itu tidak seperti kota lain, kata sang pengelana. Di sana, setiap bayangan punya cerita sendiri, dan hanya yang berani menghadapi bayangannya yang bisa keluar dengan hati tenang. Dengan tekad yang kuat, Abu Nawas berangkat menuju Kota Bayangan, ingin menguji keberaniannya dan memahami arti kata bayangan dalam hidup. Abu Nawas melangkah melewati gerbang yang terbuat dari kabut tebal. Saat melangkah ke dalam kota, ia merasakan udara dingin menusuk, seakan-akan berada di antara masa lalu dan masa kini. Bangunan-bangunan kota tampak samar, siluet bayangan yang bergerak perlahan. Penduduk kota itu sendiri tampak seperti bayangan, wajah mereka tak pernah jelas, dan kata-kata mereka seperti bisikan yang tak pernah sampai ke telinga. Abu Nawas bertanya pada seorang pria yang berdiri di sudut jalan, apa yang membuat kota ini berbeda. Pria itu menjawab lirih, kota ini tempat orang menghadapi bayangan dirinya sendiri. Tapi banyak yang tersesat dan takut. Di hari kedua, Abu Nawas mulai menjelajah lebih jauh. Ia bertemu dengan bayangannya sendiri, wajah yang sudah lama ia hindari. Bayangan itu menampakkan segala kelemahan, kesalahan, dan rasa takut yang selama ini ia sembunyikan. Bayangan itu bicara, mengapa kau lari dariku? Aku adalah bagian dari dirimu. Awalnya Abu Nawas marah dan menolak, tapi perlahan ia mulai mendengarkan. Ia sadar bahwa selama ini, ia hanya ingin menampilkan wajah yang lucu dan kuat, tapi di dalam, banyak hal yang belum ia terima. Abu Nawas duduk di sebuah taman gelap di tengah kota, mencoba berdiam dan menyelami bayangannya itu. Ia mengingat masa-masa gagal, rasa malu, dan kesepian yang pernah ia alami. Dengan perlahan, ia mulai menerima bahwa bayangan itu bukan musuh, tapi bagian dari dirinya yang perlu diperhatikan. Ia menangis, merasakan kelegaan yang luar biasa. Dengan hati yang lebih lapang, Abu Nawas melangkah lebih dalam ke kota. Ia bertemu penduduk lain yang juga sedang berjuang dengan bayangan mereka masing-masing. Mereka saling berbagi cerita, saling menguatkan. Abu Nawas belajar bahwa melepaskan bukan berarti melupakan, tapi menerima dan berdamai. Ia mulai merasa ringan, dan kabut di kota bayangan mulai memudar. Akhirnya, Abu Nawas tiba di ujung kota dan melihat cahaya terang yang hangat. Ia melangkah keluar dan mendapati dirinya kembali di desanya. Dengan senyum di wajah, ia berkata, "Kota bayangan mengajarkanku bahwa bayangan kita bukan untuk ditakuti, tapi untuk diterima dan dimengerti. Di sanalah kita menemukan kedamaian sejati. Bayangan dalam hidup bukan untuk dilawan, tapi untuk dipahami. Ketika kita berani menerima segala sisi dalam diri, kita menemukan jalan menuju damai." Cerita selanjutnya. Suatu malam yang sejuk di Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk di balkon istananya sambil menatap bintang. Tiba-tiba, Raja berkata kepada para penasihatnya, "Manusia bisa tidur di tanah, bisa tidur di ranjang, bisa tidur di pohon, tapi mungkinkah seseorang tidur di udara?" Para menteri saling berpandangan, lalu salah satu dari mereka berceletuk, "Kalau ada orang yang bisa melakukan itu, hanya satu, Abu Nawas."
Raja pun tertawa. Panggil dia besok pagi. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa menidurkan dirinya di udara. Pagi harinya, Abu Nawas datang dengan wajah cerah seperti biasa. Ia membungkuk hormat kepada Raja. "Hai Abu Nawas," kata Raja dengan senyum penuh jebakan, "kali ini aku ingin melihat kemampuanmu yang paling ajaib." "Apa titah tuanku? Dalam waktu 3 hari, aku ingin kau datang ke halaman istana, dan tidur di udara. Tanpa dipangku, tanpa digendong, tanpa digantung. Kalau gagal, istirahatmu akan abadi di bawah tanah." Para menteri tertawa pelan. Abu Nawas hanya mengangguk tenang, walau dalam hati berkata, "Raja benar-benar ingin mengirimku ke alam lain." Selama 2 hari, Abu Nawas tak kelihatan batang hidungnya. Ia tak datang ke pasar, tak muncul di masjid, dan tak mengunjungi kedai teh langganannya. Banyak orang bertanya-tanya, apa dia kabur? Tapi diam-diam, Abu Nawas sibuk di halaman belakang rumahnya. Ia memotong-motong kayu, mengumpulkan kain, dan membuat sesuatu yang misterius. Sesuai janji, pagi hari di hari ketiga, halaman istana telah penuh dengan rakyat yang ingin menyaksikan pertunjukan ajaib. Abu Nawas tidur di udara. Raja dan permaisuri duduk di singgasana kecil di luar ruangan. Para menteri berdiri penasaran. Lalu muncullah Abu Nawas, dengan pakaian tidur lengkap, baju panjang, penutup mata, dan guling kain di tangan. Semua menahan tawa, tapi Abu Nawas tampak serius. Ia berhenti di tengah halaman, lalu membentangkan kain tipis yang terhubung kedua tiang tinggi yang nyaris tak terlihat dari kejauhan, semacam ayunan horizontal yang sangat tipis dan lebar, dibuat dari kain tipis warna langit. Ia pun menaiki bangku kecil, merebahkan diri di atas kain itu, dan tertidur. Dari jarak jauh, tampaknya Abu Nawas mengambang di udara. Kain yang menahannya nyaris tak terlihat, tiangnya pun tertutupi dedaunan. Raja tercengang. "Apa yang kulihat ini benar-benar, Abu Nawas tidur di udara." Seorang menteri maju dan berkata, "Tuanku, kalau diperhatikan baik-baik, ada semacam jaring tipis yang menopangnya." Raja pun berkata pada Abu Nawas, "Hai, bangunlah, penipu halus." Abu Nawas membuka satu mata. "Penipu, tuanku, bukankah titah tuanku adalah tidur di udara? Dan lihatlah, hamba tidak tidur di ranjang, tidak tidur di gantungan, dan tidak di tanah." Raja pun mengakui kecerdikannya, "Tapi kau tetap memakai sesuatu untuk menahanmu." Abu Nawas menjawab, "Benar, tuanku, karena hamba hanya manusia, yang bisa benar-benar tidur di udara tanpa ditopang itu, hanya mimpi." Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kalau aku tak kenal kau sejak dulu, pasti aku sudah menghukummu. Tapi hari ini, bukan hukuman yang kau dapat, melainkan hadiah. Ambillah 2.000 dinar, dan juga tempat tidur istana baru." Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata, "Terima kasih, tuanku, tapi izinkan hamba tetap tidur di udara, karena rasanya lebih ringan dari beban hidup." Semua orang pun tertawa, dan hari itu menjadi legenda baru, hari ketika seorang manusia tidur di udara dengan akalnya.